Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Psikologi. Bersama saya, Indi Fikratun Hanifah yang akan menemani episode Ngopi kali ini. Sobat ATR BPN, seperti yang sudah kita ketahui, tes potensi ASN mengukur 8 aspek tes potensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. 8 aspek tersebut antara lain kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, motivasi dan komitmen, serta kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri. Mengingatkan kembali, di episode Ngopi sebelumnya kita telah membahas tentang motivasi dan komitmen serta kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek kepribadian dari 8 aspek potensi tersebut, yaitu kemampuan interpersonal, kesadaran diri, dan kecerdasan emosional. Kalau bicara tentang kepribadian, topik ini pastinya menggugah rasa penasaran kita ya sobat. Baik, langsung saja kita akan mengupas ketiga aspek tersebut bersama narasumber kita pada hari ini yang merupakan seorang psikolog klinis. Beliau adalah Kak Yana Febriana, SPSI, MPSI, Psikolog. Apa kabar Kak Yana hari ini? Baik, Alhamdulillah. Indi gimana? Baik, Alhamdulillah Kak Yana. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber podcast Ngopi pada episode kali ini. Kak Yana, aspek-aspek di episode Ngopi kali ini cukup seru untuk dibahas. Kita akan mulai dari aspek kemampuan interpersonal ya Kak. Apa sih kemampuan interpersonal itu Kak Yana? Oke, terima kasih Indi. Kemampuan interpersonal ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan menjalin relasi dengan orang lain, sehingga dapat mendukung kerjasamanya dalam tim. Termasuk juga di dalamnya bagaimana seseorang mampu menjalin relasi, kemudian bagaimana dia mempertahankan relasi atau hubungan itu, dan juga bagaimana mengatasi konflik dengan orang lain. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, dalam tes potensi sendiri, hal-hal apa saja ya Kak yang dinilai untuk menggambarkan aspek kemampuan interpersonal ini Kak? Nah, tes potensi akan mengukur kemampuan ini berdasarkan bagaimana seseorang dapat menjalin relasi yang harmonis dengan orang lain. Kemudian bagaimana dia mempertimbangkan kepentingan orang lain, tidak hanya kepentingan dirinya sendiri. Kemudian juga bagaimana seseorang bisa mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan. Selain itu juga bagaimana melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, selain itu kemampuan interpersonal juga berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Sehingga kemampuan interpersonal ini sebetulnya sudah dimiliki oleh setiap orang ya, akan tetapi tentunya kapasitas setiap orang akan berbeda-beda. Oh, jadi seperti itu Sobat ATR BPN. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari Kak Yana, seberapa penting kemampuan interpersonal ini Kak? Sebagai makhluk sosial tentunya kemampuan interpersonal ini sangat penting ya, tidak bisa kita hindari interaksi dengan orang lain, itu kita alami setiap hari di lingkungan kerja. Contohnya ketika kita mendapatkan tugas di mana kita harus mengerjakannya secara bersama-sama, dengan memiliki kemampuan interpersonal, seseorang dapat lebih berkontribusi dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan tersebut, seperti dengan cara mengkomunikasikan ide dan maksudnya dengan jelas, kemudian memahami tugas dan perannya dalam pekerjaan. Nah, kemudian ketika menghadapi masalah, kemampuan interpersonal ini juga diperlukan untuk dapat menampilkan sikap empati, kemudian berpikir sebelum bertindak, mendengarkan tanpa berpihak gitu ya, mempertimbangkan hak dan wewenang orang lain juga, serta menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi. Dengan demikian akan lebih mudah dalam melakukan negosiasi dengan orang lain ketika menyelesaikan suatu konflik. Wah, seperti itu ya Kak. Jadi kalau saya simpulkan, kemampuan interpersonal ini lebih kepada kemampuan berinteraksi dan membangun relasi dalam lingkungan kerja. Betul seperti itu Kak Yana? Betul.
Baik Sobat ATR BPN, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek yang kedua, yaitu ada kesadaran diri. Apa sih pengertian dari kesadaran diri sendiri itu Kak Yani? Oke, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaannya sendiri dan pikirannya sendiri, serta mengevaluasi diri sendiri secara objektif. Nah, kalau tadi kemampuan interpersonal itu sifatnya lebih ke eksternal, kesadaran diri ini lebih ke internal diri sendiri nih, Indi dan Sobat ATR BPN. Seseorang yang memiliki kesadaran diri itu lebih mudah untuk merefleksikan diri karena tadi dia merasakan bagaimana perasaannya, apa yang difikirkan, sehingga lebih mudah untuk tadi merefleksikan diri dan menggali makna dari pengalaman-pengalaman yang dialami. Hal ini tentunya akan membantu dalam memahami kekuatannya, kelemahan, kemudian motivasi apa yang bisa membuat saya lebih semangat, misalnya seperti itu, dan juga nilai-nilai apa yang ada di dalam diri, seperti itu. Jadi kesadaran diri itu adalah kemampuan seseorang memahami perasaan dan pikiran diri sendiri secara objektif ya Kak. Lalu seberapa penting Kak kesadaran diri ini Kak? Sangat penting karena kesadaran diri ini bukan hanya mengenali apa yang sedang dirasakan saja ya, tapi juga mengenali bagaimana dampak perasaan tersebut terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Dengan adanya kesadaran diri, seseorang akan semakin yakin dalam bertindak karena tadi sudah merefleksikan diri ya, jadi semakin yakin dengan tindakannya. Selain itu, dengan kita menyadari kekuatan, kemudian kelemahan kita, hal-hal yang bisa memotivasi diri dan nilai-nilai yang dipegang juga akan membantu dalam mengeksplorasi setiap pilihan-pilihan yang ada. Misalnya seperti ini, kalau kita sudah mengenali apa kekuatan kita gitu ya, kita bisa lebih memfokuskan perilaku-perilaku kita atau pilihan-pilihan kita yang sesuai dengan kekuatan kita dibandingkan kita fokus pada kelemahan gitu ya, sehingga kita jadi nggak ngapa-ngapain, jadi stuck gitu dengan aktivitas yang itu-itu saja. Nah, di situ pentingnya. Wah, menarik ya Kak. Jadi dengan kesadaran diri dapat membuat seseorang memahami kondisi dirinya sendiri dan membuat pilihan untuk bertindak secara tepat. Kalau begitu, bentuk seseorang yang memiliki kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan perilaku yang seperti apa Kak Yani? Oke, kesadaran diri ini ditunjukkan dalam beberapa perilaku ya, ini dan Sobat ATR BPN, diantaranya berpikir dengan jernih, kemudian mengungkapkan pemikiran dengan baik, kemudian terbuka dengan kritik dan saran dari orang lain. Itu juga merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran diri. Kemudian mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, nah itu juga termasuk di dalamnya. Ketika seseorang bisa mengenali dirinya, dia akan yakin dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, memiliki tujuan hidup, kemudian tujuan karir, itu juga merupakan contoh dari kesadaran diri. Ketika seseorang itu menyadari apa yang dirasakan, apa sih yang sebetulnya ingin saya capai dalam pekerjaan misalnya ya, atau dalam bekerja, dan apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya kontribusikan untuk organisasi begitu, maka akan cenderung lebih menikmati pekerjaan dan menjadikan tantangan itu sebagai peluang baru, seperti itu. Begitu pula ketika seseorang menyadari hal-hal apa saja yang bisa menambah semangat ya dalam bekerja, atau justru hal-hal apa saja yang justru menurunkan semangat gitu. Dengan kita mengenali hal-hal itu, dengan kita lebih sadar tentang perasaan dan apa yang ada dalam diri kita, tentunya akan lebih fokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja gitu. Wah, ternyata kesadaran diri itu berpengaruh pada banyak hal ya Kak, termasuk bagaimana seseorang dapat menentukan langkah dalam merespon situasi, seperti itu. Baik Sobat ATR BPN, selanjutnya kita beranjak ke aspek potensi yang ketiga nih, yaitu ada kecerdasan emosional. Seperti apa Kak kecerdasan emosional itu? Oke, kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan individu untuk memahami perasaannya sendiri, kemudian peka terhadap orang lain, dan merespon secara tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Wah, ternyata kesadaran diri itu berpengaruh pada banyak hal ya Kak, termasuk bagaimana seseorang dapat menentukan langkah dan merespon situasi. Sobat ATR BPN, selanjutnya kita beranjak pada aspek kepribadian yang ketiga, yaitu kecerdasan emosional. Seperti apa sih Kak kecerdasan emosional itu?
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk memahami perasaannya sendiri, kemudian kemampuan untuk peka terhadap orang lain, serta merespon secara tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kecerdasan emosional itu meliputi kemampuan mengenali atau memahami perasaan diri sendiri ya, ini dan Sobat ATR BPN, di mana hal ini merupakan bentuk kesadaran diri. Jadi sebetulnya kesadaran diri itu menjadi bagian dari kecerdasan emosional. Akan tetapi pada kecerdasan emosional tidak hanya kesadaran diri saja yang penting, tetapi juga kepekaan terhadap emosi orang lain serta kemampuan merespons orang lain. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu dapat menunjukkan empati, kemudian peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat bertindak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Wah, menarik sekali ya Kak tentang kecerdasan emosional ini. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk dapat memahami perasaannya sendiri dan juga peka terhadap orang lain. Jadi, seberapa diperlukannya kecerdasan emosional ini dalam berinteraksi di lingkungan kerja Kak Yani? Nah, dalam lingkungan kerja, seseorang perlu memahami, menafsirkan, dan merespon emosi orang lain. Misalnya ketika seseorang tidak bisa menyadari atau tidak memahami ketika rekan kerjanya sedang merasa sedih atau marah. Kemudian respon yang ditunjukkan tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Misalnya rekan kerjanya sedang marah, kemudian direspon dengan marah juga. Jadi sama-sama marah nih, sama-sama panas. Nah, maka akan menimbulkan konflik yang dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional mampu memahami apa yang dirasakan orang lain dan memberikan respon yang tepat. Misalnya memberikan waktu kepada rekan kerjanya untuk menenangkan diri terlebih dahulu, baru kemudian berkomunikasi kembali untuk menyelesaikan tugas, misalnya seperti itu, sehingga tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan. Nah, yang tidak kalah penting selain memahami emosi orang lain juga adalah mampu mengekspresikan dan mengendalikan emosi diri sendiri. Salah satu contohnya ketika menghadapi konflik atau terjadi perbedaan pendapat ya, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional ini mampu menyampaikan pendapatnya secara sopan dan persuasif meskipun dalam keadaan marah, misalnya sangat marah, tapi masih bisa mengendalikan emosinya sehingga situasi masih terkendali, masih kondusif, seperti itu. Jadi seseorang yang cerdas secara emosional itu tindakannya akan terarah ya Kak, dengan mempertimbangkan kondisi diri sendiri dan juga orang lain ataupun lingkungannya. Betul, secara umum seseorang yang memiliki kecerdasan emosional ini cenderung lebih tenang dan rasional ya dalam bertindak, baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menghadapi tekanan, atau bahkan ketika menghadapi perubahan-perubahan atau hal yang baru seperti itu. Baik, dari penjelasan Kak Yana tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketiga aspek potensi, yakni kemampuan interpersonal, kesadaran diri, serta kecerdasan emosional, ketiganya saling melengkapi ya Sobat ATR BPN, khususnya kita dalam menghadapi situasi kerja. Baik Kak Yana, silahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, aspek kepribadian merupakan salah satu faktor yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku. Dan tadi kita sudah bahas ya Indi, banyak sekali contoh-contohnya dari ketiga aspek potensi, ada kecerdasan emosional, kesadaran diri, dan kemampuan interpersonal. Betul sekali, ketiganya berperan dalam menentukan kesuksesan seseorang untuk bisa menyelesaikan diri dan bertindak secara tepat sesuai kondisi yang dihadapi. Nah, dengan lebih mengenali diri, memahami situasi dan orang lain, serta menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, maka akan cenderung lebih menikmati dan menghayati pekerjaannya. Lebih jauh diharapkan akan juga meningkatkan produktivitas kerja, sehingga diharapkan ketiga aspek ini dapat selalu kita asah. Terima kasih Kak Yana. Sobat ATR BPN, ngopi kita kali ini sangat informatif sekali ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Yana sudah meluangkan waktunya untuk menemani ngopi episode kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat ATR BPN yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube PPSDM ATR BPN. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya.